Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan ila yaumil mi'ad. Ingkang kinurmatan pimpinan cabang Muhammadiyah Bapak Dr. Andes Haji Saiful Anam MPD nggih X. Ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Haji Maskur Ihsan MPD selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang pasca Muscat. Ingkang kinurmatan para sepuh, para pinisepuh jamaah pengawasan Ahad pagi yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah fi qadarillah kita dapat bermuajahah, berkumpul di majelis yang bebas ini, majelis yang lapang, maka tidak sulit untuk berlapang-lapang. Salawat, salam dan berkah tentu kita sanjungkan, kita berharap kepada Allah Ta'ala semoga Allah limpahkan dan curahkan atas Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ingkang pinulya, untuk pagi hari ini insyaallah kita akan membahas hal yang ada kaitannya dengan inti daripada amalan yang dapat menyelamatkan kita dari azab atau dari bala yang Allah Ta'ala turunkan di bumi ini. Dan kenyataan yang ada jamaah yang pinulya bahwa di saat manusia menjalankan aktivitas hidupnya, muncul berbagai fenomena, muncul berbagai kejadian, maka secara umum zaharul fasadi fil barri wal bahri. Hari ini telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Dan kerusakan yang teramat inti bukan di perkara urusan dunia, dalam artian bukan buminya rusak, bukan lautnya cemar, bukan gunungnya gundul saja, tapi lebih kepada perkara yang inti. Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa kerusakan yang inti di bumi adalah asyirku billah, merajalelanya kesirikan terhadap Allah di muka bumi. Maka falsafah Jawa memberikan, atau ada falsafah Jawa yang membuat kita bisa eling bersama, di mana hari ini itu tunggak jarak itu merajak. Nopo tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Artinya hal-hal yang buruk merajalela, hal-hal yang baik
sedikit sekali. Di penghujung surat An-Naml Allah Ta'ala menjelaskan qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali di antara kamu sekalian yang berzikir. Maka lambat laun di negeri bahkan di dunia akan tidak ada orang yang berzikir kepada Allah. Baru muncullah tanda kiamat besar. Dan saya sampaikan lebih awal, kunci daripada amalan yang menjauhkan kita dari bala didapati dalam surat An-Nisa 147, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allahu a'lam bimuradih, maknanya jika kamu sekalian bersyukur kepada Allah, jika kalian beriman kepada Allah, ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak akan menyiksa, tidak akan menurunkan bala kepada kamu sekalian. Jadi kuncinya adalah iman dan syukur. Rampung berarti pengawasannya. Dan judulnya sesuatu yang bisa menghindarkan perkara dari bala atau bencana. Kita tambah sedikit, tapi intinya sudah, iman dan syukur merupakan kunci daripada dihindarkannya bala atau azab dari Allah Ta'ala. Jadi melihat anak-anak tadi jogetnya jentrat-jentrit luar biasa, kados belatung niki seger ning alare-alare, pakaiannya rapih-rapih. Tentu ini pakainya warna biru, ada hijau dan sebagainya. Ini kalau kerudungnya hijau, bajunya hijau, kan Rasul senang warna hijau. Terus apa lagi? Kaos kakinya hijau, sendalnya hijau. Kenapa? Hijau. Ini kados bunglon itu, hijau kabeh. Nggih. Kemudian jamaah ingkang pinulya, kita pun bisa paham beda calon ustazah, calon ustaz, calon kiai dengan yang bukan. Ya melipit rapih, melipit kupluknya dan yang lain-lain. Kalau yang mamut rambutnya yang mungkin akan beda, ini calon apa itu. Baik jamaah ingkang pinulya, kalau yang sudah jadi ustadz atau kiai itu biasanya lebih melipis, sarungnya BHS kelas mahal, BHS. Tapi biasanya itu pewehan, bukan tumbas, mahal tapi pewehan. Onten sing pewehane malah ada dari tempat apa? Pewehan baru onten sing mitung dina. Di bayi pabrik pewehan tinggal, mulai tinggal bar subuh bisa nang dina. Bagi kiai mati dina niku nganggo sarung bar mitung dina. Jadi teng Majenang itu kathah kiai kiai napa? Bukan kiai mati, kiai Madinah, Tabah Madinah. Jadi lamun ngejek teng kiai Madinah jeburan Madinah, atau kiai Mekah, atau kiai Mesir, ex Mesir. Maka itu menjadi bagian yang ada di kehidupan kita. Warna baju boleh beda, karena warna kulit boleh beda, tapi akidah harus satu. Akidah harus satu, harus sama, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang pinulya, kita hafal ayat berkaitan dengan syukur tadi. Ada ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
Inna adzabi lasyadid. Akan tetapi yang sering kita terima, jika kamu bersyukur maka akan ditambah noponya. Yang akan ditambah noponya nikmat keterangannya. Jika kamu bersyukur maka akan ditambah nikmatku kepadamu. Tapi saja Allah Ta'ala tidak menerangkan setelah la in syakartum la dan lakum fi nafsi jinsi dalam jenis-jenis yang disebutkan nikmat. Tetapi nopo banyak kemungkinan kalau kita bersyukur itu bisa ditambah noponya, ditambah pahala untuk surga, bisa ditambah kesehatannya, bisa ditambah pokoknya tambah kesehatannya, ditambah ilmunya, bisa ditambah menjadi abdan syakuro, memiliki tingkat syukur yang tinggi. Dan jamaah ingkang pinulya, syukur yang kita lakukan dari nikmat. Nikmat itu tidak hanya rahmat, tapi nikmat itu memiliki nilai lain. Nikmat itu juga ujian. Nopo? Ujian. Jadi tidak semata-mata rahmat saking Gusti Allah, tapi juga ganda. Di dalam nikmat ada ujian. Kiyat nopo mboten kiyat diuji. Sebab tidak semua orang yang memperoleh nikmat lulus ujiannya. Ada yang mendapatkan nikmat dipakai untuk perkara yang bertentangan dengan syariat, maka dia tidak lulus. Yang tersohor, yang paling menonjol kemampuan syukurnya di bab nikmat di antaranya Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Kerajaannya luar biasa, rewangnya luar biasa, bukan hanya manusia, jin pun ditundukkan. Ajeng plesir boten kudu ngeliat mantar mobur, boten kudu ngeliat helikopter, cukup ngundang angin berjalan di atas angin. Namun demikian beliau mengungkapkan hadza min fadli rabbi, ini adalah keutamaan dari Allah. Liyabluwani, untuk mengujiku, kata Sulaiman. Ashkur, apakah saya bersyukur, am akfur, atau aku kufur kepada nikmat. Ini kalau pengawasan ngaji jagung lenggah. Ini kalau duduk begini kados tiang badhe dicukur. Tapi ngendek-ngendek kayak tukang cukur. Nggih, jadi serba salah. Nggih, diteruskan mohon duduknya. Terus malah kalau ngisi pengajian atau tausiah suruh duduk di kursi bekas pengantin. Niku nggih serba salah. Napa sebabnya? Nggih salah-salah yang ngisi pengajian pengen jadi pengantin malih. Jamaah yang pinulya, tentu setiap kita pengen kepenak. Yang alim, yang awam, yang miskin, yang sugih, semua punya keinginan kepengin kepenak. Napa kepengin sengsara? Kan boten pengen kepenak. Lah nek pengen kepenak sing nggih modal napa? Ada dua pilihan. Pilihan pertama, hidup bebas, hidup semaunya, hidup tanpa aturan, itu kepenak. Hidup bebas, hidup tanpa aturan, hidup semaunya kepenak.
dan dijamin kalau hidupnya seperti itu akan mendapatkan kemewahan. Kama qala ta'ala, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka setelah mereka lupa kepada Al-Quran, tidak menggunakan hukum Allah, fatahna alaihim, kami buka untuk mereka yang ingkar kepada kebenaran, abwaaba kulli syai', pintu-pintu kemewahan, pintu-pintu kesenangan. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka menikmati, mereka bahagia menikmati yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Hanya setelah itu, setelah mereka menikmati kegembiraan, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka dengan siksa yang dadakan. Kepenak tapi ujung-ujungnya sengsara. Fa-idza hum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam, tertegun, kami tenggengan menyiksa, melihat siksa yang Allah Ta'ala berikan. Lihat Namrud, kerajaannya, kekuatannya seporete luar biasa, tapi akhir siksaannya keleset teng lemut, matinya hanya oleh lemut, banyak oleh nyamuk. Lihat Fir'aun, mengaku Tuhan, kekuasaannya seporete di Mesir, kerajaannya kokoh dan besar, semua manusia dipaksa menjadi hambanya, akhir kehidupannya kalelep di laut, ditenggelamkan di laut. Lihat Qarun, kunci gudangnya tidak bisa dibawa oleh orang yang paling kuat banget kathahnya, akhir kehidupannya ditenggelamkan hartanya juga Qarunnya. Ini mereka sebelumnya bebas melakukan apa saja, tidak pakai aturan. Maka ada satu ayat yang menjadi pertanyaan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapa yang lebih baik agamanya, aturannya, dibanding orang yang pasrah kepada Allah. Jadi al-islamu itu maknanya bukan selamat. Aslama yuslimu islaman, secara bahasa maknanya adalah pasrah bongkokan. Jadi secara istilah ngopo? Al-islamu wal istislamu lillah bit tauhid wal inqiyadu bit ta'ah wal khulusu minasyirki. Islam itu pasrah bongkokan, sumrah kepada Allah Ta'ala dengan tauhid, dengan tunduk dan tanpa menyekutukan Allah. Niki dijawab jujur imbuhan yang setelah iman dan syukur. Jenengan nate sholat males nopo dereng, nopo semangat terus. Nate sholat males, nate sholat isya nate mandan males nate. Terus subuh mandan males, terus zuhur mandan males, asar mandan males. Ini kan lebih sholat fardu yang 5 kan sholat kata. Jamaah yang dulu ya. Kalau demikian, ini kita paham bagian yang menjadi perkara yang diidamkan itu dalam kehidupan itu, kita itu selalu dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat. Kita ingin dekat dengan malaikat al-muqarrabin. Jangan purun dekat dengan malaikat. Purun betul. Gitu tergantung malaikatnya gitu. Malaikat yang disebutnya kayaknya mandan mohon. Gitu. Jadi kemungkinan dekat itu banyak. Maka kalau begitu, katakanlah kita pengajian malam lupa sholat, atau bahkan malas sholat,
Kita harus sadar, boleh jadi yang dekat ke kita itu malaikatnya Israil. Nah, itu semoga menjadi nomor boten terpaksa. Jangan sowan mriki hadir di majelis ini untuk simaksa boten terpaksa boten. Terus untuk hadir di majelis zikir itu ampun terpaksa, ampun dipaksa. Tapi cara orang Barat kudu maksakeun. Itu memang memaksakan diri. Nah kalau malam belum bisa, kekuatan yang lahir, takut yang dekat itu malaikat Israil, maka insya Allah kita cepat-cepat melakukannya. Nek turu gebruk, mau ke gawang ngimpi, man rabbuka, itu ngimpinya, borong kaget tangi jebule ketindihan sing lanang, makrok dibuka. Bukan buka. Ini bagian yang harus kita kuatkan adalah coba manfaatkan malaikat-malaikat Allah itu untuk perkara yang bisa mendatangkan al-khair. Baik jamaah ingkang kinulya. Satu hal lagi berkenaan dengan amal yang kita lakukan, ada amal zahir, amal batin. Syukur juga ada syukur dengan ucapan, ada syukur dengan amal, ada syukur dengan batin. Di bab ini sahabat Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bimana najatul mukmin?" Wahai Rasulullah, dengan apa seorang mukmin itu bisa sukses, bisa selamat? Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Uqbah, ihris lisanaka, jaga lisanmu." Nopo? Menjaga lisan. Ini wasiat Rasul kepada Uqbah ketika bertanya, "Wahai Kanjeng Nabi, seorang mukmin selamat dengan apa?" Pertama, ihris lisanaka, jaga lidahmu. Yang kedua, waryasaka baituka, dan hendaknya kau memperluas rumahmu. Para ulama hadis ada yang menafsirkan, ya kalau tidak mampu meluaskan rumah, maksudnya adalah meluaskan hati. Jembar manahipun, tidak cumpet, tidak cungkret, boten cungget untuk pondok bool. Jadi jembar mana. Dan yang terakhir Rasul berpesan untuk bisa sukses selamat seorang mukmin, wabki ala khotiatika, menangislah terhadap kekeliruan, kesalahan yang pernah engkau perbuat. 3 hal yang Rasul wasiatkan kepada Uqbah bin Amir terkait upaya selamat, upaya sukses fiddin wa dunya wal akhirah adalah jaga lisan, melapangkan hati, dan menangisi kekeliruan. Berkenaan dengan masalah lisan, Allah Ta'ala memberikan keterangan yang membuat kita mestinya berhati-hati. Dalam surat Qaf ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin", tidaklah satu ucapan terucap dari bibir kita, illa ladaihi raqibun wa atidun, kecuali ucapan itu ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Artinya nopo? Yang kita ucapkan ini diawasi, yang kita ucapkan ini dicatat. Maka ada muncul kaidah salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan seseorang dalam hal menjaga lisan. Baik jamaah yang mulia, di perkara ini saat Rasul Mi'raj
Rasul melihat orang yang memotong-motong bibirnya, wonten tiyang nguntingi lambenipun piyambak. Begitu jatuh bibirnya, tukul malih. Jatuh bibirnya digunting dari gunting neraka, tukul malih. So, Rasul bertanya, wahai Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, sinten kita-kita yang begitu? Khutba'u ummatika, tukang pidato umatmu itu, tukang khutbah yang ngetroki lambene pun piyambak ngikuti teng neraka itu tukang khutbah, tukang pidato. Atau simpulin kita ini medeni loh, tidak sih maju mawon ini. Artinya apa? Jika mengatakan dan tidak mengamalkan al ulama tapi tidak amilin, ini resikonya ngetrokin lambenipun piyambak teng neraka. Wal iyadu billah. Jadi kalau ada orang berceramah itu biasanya dikasih amplopnya gede, isinya sini. Yeah. Itu bukan uang bensin, bukan uang mubasyarah, bukan uang transport, uang apa? Kompensasi neraka. Maka SK kagok kendel niku ampun purun dhewe titik maksudnya. Lah kagok kendel. Tapi kalau di dalamnya dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran, ngibahnya diganti jangan uang bensin, infak. Kalau infak mah jangankan kecil, 1 miliar kalau diinfaknya nggak ada masalah. Ya. Jadi benar itu menjadi penentu. Demikian pula yang menjadi maksud pun benar. Biqadarillah, insya Allah kita dibimbing, dididik tauhidnya di berbagai pesantren di Muhammadiyahan, maka lulus dan insya Allah tidak memiliki pamrih-pamrih yang merusak amal di banyak hal. Baik jamaah ingkang pinulya, hal lain niki pun mandanawan, pun mandan klesedan, terus kita duduk sudah menyat lagi. Maka dengan jamaah kita itu penting memiliki, ini zaman Agustus gitu, si Agustus, ini penting memiliki gapura. Mengingatkan bersama, nggak ada nopo gapura, harus memiliki gapura. Gapura itu garapan puncaknya ngerasa. Jadi kita punya PR menggarap puncak daripada bi'ah suasana hati kita, bagaimana bisa sedekat-dekatnya dengan Allah. Ini PR untuk kita bersama. Lan peparinge ingkang maha kuwasa. Panunun kita itu Pak insya Allah kina bulan, berharap keinginan kita itu diijabah. Di dalam hidup ini pada kenyataannya itu mawarna-warna, berupa-rupa di kehidupan ini. Semua itu usahakan bisa menjadi pelambang di kehidupan ini, yang beraneka ragam itu bisa menjadi pelambang buat kita bersama. Ya kalau ada lawang bunder, jangan tumun boten lawang tapi bunder. Boten nggih. Lawang umumnya nggih segi 4 diambil untuk pelambang bahwa di dalam aturan itu ada syariat, ada hakikat, ada thariqah, ada makrifat. Dipakai pula di kehidupan ini kita setidaknya memiliki 4 hal. Uripe kudu manembah, manepung, terus manyuwun, maneges. Setidaknya kita punya 4 prinsip itu. Tentu boten namung sekawan. Manembah, kita berusaha menjadi Abdullah, itu yang paling inti.
sebagai apa? Jaminan kalau menjadi hamba Allah maka akan selamat. Kemudian manapun kita berusaha untuk jumpa, untuk suwa dengan Allah Ta'ala, kita yakin adanya liqa Allah, adanya pertemuan dengan Gusti Allah. Dan ini semoga melahirkan sesuatu yang positif. Napa niku? Melahirkan beramal tanpa pamrih tadi. Sebab syarat diterimanya amal teng surat Al-Kahfi niku ada dua hal. Napa? Wa may yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah nanti, berharap adanya pertemuan dengan Allah, fal ya'mal amalan sholihan. Pertama kan ngamal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak melakukan penyekutuan, tidak syirik kepada Allah dengan apapun. Nah, amal soleh itu ukurannya bukan apik menurut menungsa. Ukuran amal soleh itu benar bagus menurut Kanjeng Nabi. Maka syarat diterimanya amal di Al-Kahfi ayat terakhir ini nopo? Ittiba'un Nabi. Syaratnya amal yang derek kepada Kanjeng Nabi. Syarat pertama itu. Nek jenengan seneng sholat, semangat sholat subuh selikur rakaat, jadi main boten? Kan boten. Karena apa? Boten ittiba'un Nabi. Jadi tidak cukup kelihatannya baik mangsa sholat elek. Nah, karena apa? Karena boten derek Kanjeng Nabi. Jadi standarnya bukan sholatnya, tapi sholat ada aturannya. Yang kedua adalah ikhlas. Jadi kalau amal itu pertama benar mengikuti konsep Kanjeng Nabi, dan yang kedua murni hanya untuk dan karena Allah, itu amal yang diterima. Maka kita bisa koreksi dari yang kita amalkan, yang belum seperti itu didandani. Sebab tidak cukup baik di mata manusia, tetapi sesuai tatobuk dengan ma qala Allah wa ma qala Rasul. Baik jamaah yang beliau berkenaan dengan fikih terkait dengan ucapan, tentu kita itu berdoa. Di antara ayat yang ada lafaz doanya adalah pertanyaan Allah Ta'ala, amma yujibud apa? Berikutnya, amma yujibud, siapa yang akan mengijabah doa al-muttar, siapa yang akan menjawab, yang mengijabah al-muttar, orang yang dalam keadaan sengsara, dalam keadaan diuji, dalam keadaan rekasa. Idza da'ahu, ketika dia berdoa kepada Allah, yang mengijabah siapa? Allah. Da'ahu, lafaz da'a artinya apa? Ini kepada santri-santri, sudah sampai fi'il nakis belum? Fi'il nakis sudah? Fi'il yang bagian belakangnya huruf ilat, alif, wawu atau ya? Nah, da'a ini bagian fi'il nakis. Kalau kita tasrifkan, tasrif istilah, kemudian coba ini untuk santri-santri, santriwati. Tasrif istilahnya dari da'a, terus yad'u, terus dakwatan au du'aan, terus da'in, terus mad'awun, terus ud'u, la tad'u mad'an bid'an. Nanti pesan ke guru sorotnya, mau ketinggalan ini tamat malah orang ngerti malah repot. Di da'a yad'u, du'aan atau dakwatan, da'in, mad'un,
ud'u la tad'u mad'an mid'an. Tasrif lugawinya tentu juga ada. Da'ata, da'auna da'auta, da'autuma da'autum, da'auti, da'autuma da'autuna, da'autu da'auna. Ini menyemangatkan saja kepada santri dan santriwati, santriwan, usahakan traktir. Ini boboi, iklan itu boboi. Baik sama Hikam Binulyo. Selanjutnya berkenaan dengan doa itu, doa yang mandi, ada doa yang tidak mandi. Mandi besok mustajab. Kadang ada orang pengen sukses sudah mengumpulkan orang banyak kendonga boten mandi. Wis nyewa wong kendonga boten mandi. Kenapa? Ada syarat yang tidak terpenuhi. Yang ahli berdoa itu syarat yang paling mendasar sahih imannya. Kenapa? Sahih atau sahih? Artinya apa? Benar imannya. Kama qala ta'ala, man amilah, barang siapa yang beramal min dzakarin aw untha, dari laki-laki maupun perempuan, wahwa mu'minun, dan dia iman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti aku jamin dia hidupnya dalam kehidupan yang baik. Maka syarat doa itu orang yang sahih imannya. Kumpul wong sewu imannya boten bener, dijamin boten mandi. Maka memperbanyak, memaksimalkan kesahihan iman bagian penting ketimbang ngatah-ngatah doa. Kan tidak harus kata doanya sedikit, simpel, tapi mengena ke semua hal. Alarm anuntunan ini berarti. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kita, memaafkan para leluhur kita, orang tua kita, anak cucu kita, simbah buyut kita, handetolan kita yang telah sumare di alam kelanggengan dan membawa keimanan. Semoga Allah memberkahi kita, memberkahi umur kita, usaha kita, memberkahi ilmu kita bersama. Semoga Allah Ta'ala menjadikan hidup ini berkah fiddin wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arham ummatan nabiyyina Muhammad. Allahumma aslih ummatan nabiyyina Muhammad. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatur rasulik. Hadha haluna ya Allah la yakhfa alaik. Allahumma adfa' anna al-ghala wal waba wal fasha wal munkar wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul mu'allifin. Allahumma sur ummatan nabiyyina Muhammad. Allahumma aslih ummatan nabiyyina Muhammad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulla syai' ya rabbana wa rabba kulla syai' anzilil rahmah alaina anzilil barakah alaina. Allahumma barik hadzal majlis. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadani Allah wa iyyakum wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.